Sebelumnya perkenalkan, nama saya Faris Rizan Kumakarom dari Universitas Pakuan di Prodi Ilmu Komunikasi. Oke, salam kenal Mas Faris ya. Ya. Saya Indah, tim manajemen dari LK Dental Estetik. Ini Halo. kami di sini mau wawancara ya Bu ya. Ya. Yang berkaitan dengan tugas komunikasi organisasi Oke. yang menyangkut ke dalam perusahaan di sini di klinik ini. Oke. Ya, langsung ke pertanyaannya aja ya. Ya, boleh. Nah, yang pertama tuh tantangan apa yang dihadapi oleh perusahaan? Apakah globalisasi, terorisme, perubahan iklim, atau perubahan demografi, atau semuanya? Oke. Kita nggak bisa ngomong itu secara keseluruhan sih, karena kan bisnis jasa dengan bisnis produk yang sifat jualnya itu barang komoditi gitu ya, itu berbeda pasti tantangannya. Nah, kalau kami di jasa ini sebenarnya lebih ke, karena ini jasa ya, kita layanannya itu jasa dokter, terapis, perawat gitu ya. Jadi kita tidak menjual spesifik produk. Kalau produk mungkin ada kaitan sama globalisasi, persaingan bisnis itu pasti. Kalau kami lebih ke tantangannya itu di kompetitor dan kalau di Bogor ini mungkin cuaca juga mempengaruhi ya, geografinya ya, karena kan hujan terus itu juga ngaruh ke bisnis kami sebenarnya. Tapi kalau untuk layanan secara tadi dibilang terorisme itu kita nggak ada hubungannya sih. Nah, saat ini lebih ke tantangannya justru kita bagaimana bisnis kita, karena kesehatan itu berpengaruh dari peraturan regulasi dari pemerintah sendiri. Karena pemerintah kita ini kalau untuk Kemenkesnya itu ya, Permenkesnya itu peraturan itu sangat jelimet, complicated, sehingga ketika kita mau mengembangkan bisnis klinik kesehatan itu tuh banyak batasannya. Jadi kalau dibatasi oleh siapa? Tantangannya oleh pemerintah kita sendiri sebenarnya kalau untuk di kesehatan ya, karena terlalu banyak batasan regulasi yang susah untuk kita ikutin begitu, terlalu kaku, dan akhirnya bisnis kita ini kan kalau di medsos pun kita bahkan tidak bisa meng-up harga sebenarnya. Kalau dibilang regulasinya ya, sebegitunya loh. Kalau untuk jasa itu dibatasinnya. Kalau kesehatan, kalau untuk produk mungkin orang bisa jual, masukin harga sekian jadi sekian dan seterusnya. Kalau kesehatan sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Tapi itu banyak kita akhirnya banyak dilawan sih, karena semua orang melakukan hal yang sama gitu ya. Itu tantangan buat kami. Bagaimana kita harus bisa berbarengan dengan regulasi pemerintah kita sendiri. Yang pertama. Yang kedua, tantangan berikutnya itu lebih ke kompetitor. Semua orang berlomba-lomba memberikan harga termurah, akhirnya jadi perang harga. Nah, ini kan nggak sehat sebenarnya. Tapi kita harus mengikuti itu, karena kalau tidak kita ketinggalan. Customer, pasien itu akan beralih ke cari paling murah, cari yang bisa memberikan yang paling diskon paling banyak. Nah, itu tantangan buat kami juga saat ini, karena kita harus terus-menerus memberikan harga apa ya yang bisa menarik buat kompetitor, buat pesaing kita, sehingga mereka pun akhirnya jadi nggak sehat persaingannya seperti itu. Jadi salah satunya itu kompetitor. Kemudian ketiga, kalau di Bogor ini lebih ke cuaca ngaruh juga, karena orang jadi malas keluar rumah untuk treatment di sini. Orang jadi berpikir ulang. Nggak semua orang punya kendaraan pribadi gitu ya, nggak semua orang juga punya kendaraan roda 4 gitu ya. Itu juga jadi tantangan kita, bagaimana menginfluence pasien tetap mau datang walaupun dalam kondisi hujan badai di Bogor ini gitu. Itu tantangan juga. Yang keempat lagi, untuk gaji karyawan. Kalau kita mengikuti regulasi pemerintah, kita harus memberikan UMR, dan itu sulit buat pengusaha baru kayak kami ini. Kami kan masuk ke level startup ya, jadi kita sulit untuk mengikuti regulasi Kemenaker ya, tenaga kerja yang harus memberikan, harusnya idealnya itu kan UMR. Kita belum bisa sampai ke sana. Akhirnya tantangan kita lagi, karyawan kita jadi mungkin secara motivasi akan berkurang karena gajinya belum bisa kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, gitu. Kurang lebih itu. Sebentar. Oke, lanjut. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bu. Berikan contoh role-related information dan cultural information di perusahaan ini, di klinik ini. Role, contohnya seperti apa? Misal role itu kayak posisi si atasan ke karyawan, jadi kita kan gimana ya, hubungan karyawan dan atasan iya, gitu ya, iya. Begitu ya maksudnya ya. Kurang lebih. Ya, kalau di kita termasuk kepemimpinan terbuka.
Jadi kita kepemimpinan bukan kepemimpinan yang otoriter gitu ya. Jadi semua diskusi. Jadi kalau kita setiap pagi kita briefing, semua tim berhak mengeluarkan suaranya yang menjadi keluhan, keresahan, yang menjadi concern gitu ya dari tim setiap divisi. Itu kita memberikan dengan mereka terbuka untuk memberikan pendapatnya, kritikannya, bahkan mereka boleh meminta apa yang menjadi kebutuhannya gitu ya. Itu kami termasuk kepemimpinan yang terbuka kalau di sini. Jadi tidak ada gap antara kami dengan bawahan. Semua dilakukan dengan profesional. Anytime kalau mereka membutuh kita untuk dibantu keluhannya, untuk sharing gitu ya, baik pekerjaan bahkan personal pun, kita memberikan ruang buat karyawan kita untuk menghubungi kami sebagai tim manajemen di sini. Gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bu. Proses pembuatan keputusan perusahaan menggunakan rational models atau intuitive proses? Ya, itu masih mix ya. Karena kalau kita pakai rasional banget, sepertinya itu akan jadi tidak fair buat tim. Pun sebaliknya, kalau kita terlalu pakai intuitif, terlalu pakai perasaan juga nggak fair juga buat perusahaannya. Karena akhirnya kita hanya akan menggunakan personal kita mungkin ya, rasa kasihan, rasa nggak enak. Kalau itu terus dipakai untuk kesehariannya, saya pikir jadi nggak sehat buat perusahaannya. Karena terlalu pakai perasaan, itu nggak baik juga. Tapi terlalu rasional juga nggak boleh, karena kalau terlalu rasional kita tentu maunya semua tim di sini tuh benar-benar kerja gitu, nggak ada istirahatnya bahkan mungkin, atau nggak boleh bercanda kayak sekarang nih, nggak boleh kumpul-kumpul begitu seharusnya. Tapi itu yang kalau kemungkinan kita yang tipikalnya yang tadi rasional, terlalu rasional. Semua orang harus bekerja 8 jam full. Nggak ada tuh yang merokok di luar, nggak ada tuh yang pergi makan keluar, nggak ada harusnya. Kalau kita terlalu rasional. Nah kami enggak, kami keduanya masih dipakai, jadi mix antara rasional dan intuitif, tergantung kebutuhannya. Lalu ke pertanyaan berikutnya, gaya konflik apa yang sering terjadi? Avoidance, accommodation, competition, atau compromise, atau collaboration? Ya. Gaya lebih ke konflik ya. Kalau konflik sini sih sebenarnya pilihannya apa aja, Mam? Yang pertama avoidance, menghindari berarti. Iya. Kalau kita enggak, kita selalu semua konflik diselesaikan. Jadi kita panggil yang berkonflik, baik itu dari tim atas maupun tim bawah, kita jadikan kita mediasikan untuk mengkonfrontir ya, sehingga yang kita dengar tuh jadi kedua belah pihak, jadi nggak sepihak saja. Jadi kalau itu kami tidak pernah menghindari, setiap ada konflik kita segera selesaikan. Kalau tadi berikutnya competition. Ya kalau competition harusnya terjadi sih, karena kan masing-masing pasti berlomba pengen ngasih terbaik buat pasiennya, sehingga ketika pasien happy, pasien bisa request sama orang itu, sama terapis itu maupun perawat itu. Jadi artinya ada kompetitif, tapi kompetitif yang sehat. Jadi nggak yang brutal ya. Artinya bagaimana kalau memang mau disukai sama pasien kita, ya berikan yang terbaik. Jadi semua akhirnya termotivasi untuk memberikan terbaik, mau nggak mau, karena kalau nggak dia ketinggalan. Dia nggak ada pasien nggak ada yang mau dilayani sama dia gitu. Dokter pun bahkan. Dokter kalau servisnya nggak baik, tentunya pasien bisa memilih di dokter mana yang mereka akhirnya nyaman dan happy, ketimbang dokter yang mungkin nggak komunikatif dokternya, atau dokternya mungkin kasar. Nah itu kan juga diagnosis tidak langsung, karena kita punya beberapa dokter, punya beberapa perawat dan beberapa beautician. Artinya kompetisi itu muncul dengan sendirinya, tapi kita mengantisipasinya dengan mereka harus memberikan yang terbaik servisnya supaya dipilih oleh pasiennya. Gitu. Selanjutnya mungkin apa ya? Saat ini perusahaan sedang pada tahap apa dalam siklus hidup organisasi? Yang pertama startup phase, growth phase, harvest phase, atau di stage? Ya, artinya kita memang saat ini kita di startup, kita baru memulai bisnis ini. Ini sebenarnya kan anak bisnis dari bisnis kami yang sudah settle sebelumnya. Ini anak bisnisnya. Kalau untuk anak bisnisnya kita masih di posisi yang startup, tapi insya Allah akan menuju ke grow up. Ini pastilah, kan itu butuh proses ya. Kita baru 6 bulan buka untuk bisnis ini nih gitu ya. Kalau bisnis kami yang lain sudah bertahun-tahun, udah settle, itu wajar saja karena waktu sudah membuktikan. Kalau di sini masih 6 bulan, kita anggap yang masih bayi baru merangkak, ya kita memang masih di posisi startup. Makanya saya bilang secara gaji pun kami belum bisa memberikan sesuai dengan
kebijakan perusahaan, kebijakan Kemenaker ya yang terbaik ya. Tapi kan walaupun kami memang belum memberikan gaji seperti sesuai arahan Kemenaker, tapi kan yang kami terima bekerja ini kan orang-orang yang sudah sepakat dari awal akan digaji sekian ya. Semua kita sampaikan dari awal dengan dalam bentuk offering letter. Jadi walaupun kami startup, kami memperlakukan perusahaan kami secara profesional. Startup tapi yang profesional, artinya disampaikan semua secara tertulis dan transparan dari awal. Kita nggak pernah menyampaikan gaji itu orang sudah bekerja baru sampaikan gajinya gitu, enggak. Kita dari awal sampaikan offering letter seperti ini ya, take it or leave it. Kalau memang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya, silakan mundur. Kalau masih mau lanjut berarti kan kita suka sama suka, kita sama-sama sepakat. Nah, kita bilang berarti ya kalian bersama-sama siap nih ngebangun klinik kita yang masih startup ini gitu. Karena pasti akan banyak tantangannya banget nih. Nge-branding kita masih belum terlalu tinggi gitu kan. Nama kita belum terlalu besar di sini gitu ya. Itu artinya menjadi tugas bersama. Kalau startup kan begitu ya. Startup itu adalah perusahaan yang kita bersama-sama membangun ini dari yang belum ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya seperti itu. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dapat menjadi pemicu stres di perusahaan? Pastinya target. Saya pikir semua perusahaan itu yang nama bisnis ya pasti punya target yang harus dicapai. Goalsnya ke angka berapa, sampai di posisi mana kita, nama kita, branding kita, itu tentunya cukup menjadi pressure yang menyebabkan stres. Tapi kan karena kita dilakukan bersama-sama satu tim, baik itu dari manajemen, tim, bahkan sampai ke, saya bisa bilang bahkan sampai ke OB pun, kita adalah satu kesatuan yang saling menguatkan dan saling membangun bersama bagaimana itu jangan sampai menjadi stres masing-masing. Itu adalah stres bersama, tapi stresnya positif karena ketika kita stres, kita termotivasi lebih untuk mencapai target itu gitu. Karena kalau kita cuma stres doang tapi kemudian nggak ada actionnya, ya memang akan jadi penyakit, ya kan? Kalau kita nggak, kalau kita stres, saya bagi sama tim. Gimana nih mas, target kita belum tercapai, gimana nih tim? Kita sudah follow up sampai di mana? Kita sudah naikin ikan sampai di mana? Itu menjadi motivasi akhirnya. Pasti ada stres. Saya pikir semua pekerjaan itu punya titik stresnya. Nggak usah pekerja. Sekolah pun kan ada stresnya, sama dengan pekerjaan. Jadi kita semua punya stres masing-masing levelnya. Tapi bagaimana stres itu tidak mengganggu kita menjadi tidak produktif, bahkan harusnya kan itu menjadi motivasi untuk bagaimana itu selesaikan. Stresnya harus dikurangin. Bagaimana cara menguranginya? Bagi bersama. Karena kita adalah tim, jadi kerjanya bersama-sama. Sudah? Oh masih? Iya masih ada juga Bu. Ini Bu. Makin nggak apa-apa. Lalu ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana keberagaman di tempat kerja? Apakah karyawan terdiri dari berbagai syarat, suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, usia, dan disabilitas? Oh ya. Nah ini masih belum terlalu beragam ya, karena memang kebetulan karena kita nih di tanah Sunda ya, kebanyakan orang Sunda kebetulannya, orang sini ya, orang Bogor, karena memang bisnis kan dibangun untuk membangun bagaimana kita punya kontribusi positif buat sekitar, memberikan lapangan pekerjaan. Nah kebanyakan orang yang lama di kita itu kebanyakan orang lokal sini kebetulannya. Jadi emang mayoritasnya di sini Sunda saat ini, tapi kami sangat terbuka dengan segala suku, agama, ras, kita tidak pernah membatasi sebenarnya. Siapapun yang melamar di kami, dia mau pakai hijab, dia mau beragama apapun selain muslim, laki-laki atau perempuan, selama itu sesuai kebutuhan kami akan terima dengan terbuka, tanpa ada pandang bulu dia dari ini ya, dari suku A, B dan seterusnya, atau dia dari agama A, B dan seterusnya. Enggak. Kita bahkan kita punya owner itu non muslim tapi karyawannya rata-rata muslim. Beliau bukan dari orang tanah Sunda, beliau dari Sumatera, tapi karyawannya kebanyakan Sunda dan Jawa. Artinya kita sangat terbuka, seterbuka itu untuk saran, tanpa ada diskriminasi seperti itu. Laki-laki perempuan mungkin belum terlalu ideal jumlahnya, karena kita kebetulan klinik ini kebanyakan perempuan pasiennya, jadi karyawan kita kebanyakan perempuan. Bukan karena kita membedakan dari jenis kelamin sebenarnya, tapi karena memang bisnisnya kebanyakan perempuan, mau nggak mau ya perempuan yang banyak bekerja di sini, gitu. Baik, itu pertanyaan terakhir Bu. Jelaskan teknologi komunikasi apa saja yang digunakan perusahaan. Semua. Kalau teknologi kita pakai semua. Kita punya website, kita punya Instagram, TikTok, Facebook, email, WhatsApp bisnis, semua ya.
kita pakai sih sejauh, karena kan itu juga buat menunjang marketing kita ya. Mau nggak mau zaman sekarang kita nggak bisa pungkiri kita butuh semua medsos itu buat mengembangkan bisnis. Jadi semua selagi ada lini mana medsos yang bisa kita masukin, kita akan masuk dari semua ads gitu ya, TikTok, Google, apapun anything yang sifatnya itu memang akan membantu membooster bisnis kita akan pakai. Sejauh ini itu Instagram, Facebook, TikTok, ads, email, website, kita pakai semua. Itu aja. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Semoga sukses ya. Iya Bu.